Pria Naga, Bab 6499a, sampai 6509a, sementara Istana Surgawi sedang melakukan persiapan intensif untuk pertempuran, punggungan 1000 iblis juga tidak tinggal diam. Cedera King Qiu belum sepenuhnya sembuh, tetapi dia memaksakan diri untuk memeriksa sendiri setiap garis pertahanan di punggungan Wan Yao. Wajahnya masih pucat, dan langkahnya agak goyah, tetapi matanya tetap teguh. Gui Yuanzi mengikuti di belakangnya, lengan kirinya masih dibalut perban di dadanya, luka di dadanya belum sepenuhnya sembuh, tetapi dia sudah bisa berjalan. Di sepanjang perjalanan, setiap kali para pendekar iblis melihat King Qiu, mereka semua menundukkan kepala sebagai tanda hormat, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Yang mulia, luka-luka Anda, kata Gui Yuanzi dengan suara rendah, nadanya penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa, King Qiu melambaikan tangannya, suaranya lemah namun tegas. Yang mulia surgawi tidak akan memberi kita banyak waktu. Kita harus melakukan semua persiapan sebelum beliau tiba. Dia berjalan ke tepi hutan yang berkabut dan memandang kabut tebal yang tak kunjung hilang. Kabut itu bergelombang dan mengepul, seperti makhluk hidup, dengan kilauan cahaya samar sesekali bersinar dari kedalamannya, jebakan dan susunan peringatan yang dipasang oleh ras iblis. Dia mengulurkan tangannya ke dalam kabut, merasakan udara yang sejuk dan lembab, lalu terdiam sejenak. Hutan berkabut adalah garis pertahanan pertama. Selama kita menguasai tempat ini, pasukan Istana Surgawi tidak akan bisa masuk. Tetapi Yang Mulia Surgawi bukanlah orang biasa. Dia pasti punya cara untuk menembus kabut. Kita perlu memasang lebih banyak jebakan dan penyergapan di hutan berkabut. Gui Yuanzi mengangguk. Aku sudah mengatur agar murid-murid Sekte Gui Yuan memasang ratusan susunan peringatan dini dan susunan rune ofensif di dalam kabut. Susunan sihir ini akan aktif segera setelah seorang kultivator ilahi memasuki hutan berkabut. Susunan ini berbasis pada batu spiritual dan diaktifkan oleh jimat. Setelah aktif, susunan ini dapat menyebabkan berbagai hal, mulai dari cedera ringan hingga kematian. King Qiu menggelengkan kepalanya. Tidak cukup, Istana Kutub Surgawi memiliki 3000 elit, ditambah orang-orang dari Paviliun Jurang Ilahi dan Istana Suci Surgawi, itu setidaknya 4500 orang. Ratusan susunan sihir tidak akan bisa menghentikan mereka. Bahkan jika setiap susunan dapat membunuh 10 orang, jumlah totalnya hanya akan beberapa ribu. Selain itu, begitu sebuah susunan diaktifkan, lokasinya akan terungkap, dan musuh-musuh berikutnya dapat dengan mudah melewatinya. Jadi, Yang Mulia, apa maksud Anda? King Qiu terdiam sejenak, lalu berkata, biarkan para pendekar iblis memasuki hutan berkabut dan menggunakan kabut sebagai kedok untuk menyergap para dewa. Tujuannya bukan untuk membunuh mereka, tetapi hanya untuk mengulur waktu. Kita akan mengulur waktu. Ras iblis telah tinggal di punggungan 10.000 iblis selama beberapa generasi, dan mereka mengenal kabut ini seperti telapak tangan mereka sendiri. Mereka dapat bergerak bebas menembus kabut, sementara kultivator ilahi seperti orang buta begitu berada di dalamnya. Gui Yuanzi mengerutkan kening. Yang Mulia, meskipun prajurit iblis memiliki keuntungan bertarung di dalam kabut, mereka juga akan menderita banyak korban. Aku tahu, King Qiu menyela perkataannya, suaranya terdengar ragu-ragu. Tetapi lebih dari itu, penuh tekad, tapi ini satu-satunya cara. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyeberangi hutan berkabut dengan mudah. Setiap hari kita menunda memberi kita lebih banyak waktu untuk bersiap dan peluang kemenangan yang lebih besar. Para prajurit iblis tidak takut mati. Yang mereka takuti adalah kehancuran tanah air mereka dan kemungkinan keturunan mereka menjadi budak para dewa. Dia berbalik dan menatap Gui Yuanzi. Gui Yuanzi,
Pergilah dan undang para pemimpin Sekte Pedang Qingyun dan Sekte Wanfa. Katakan pada mereka bahwa kelangsungan hidup pegunungan Wanyao bergantung pada pertempuran ini. Puncak 10.000 iblis telah hancur. Selanjutnya, saatnya pasukan manusia kalian akan dimusnahkan. Karena kalian juga merupakan pasukan manusia, mereka tidak boleh tinggal diam. King Qiu tahu bahwa ras iblis saja tidak akan mampu melawan aliansi para dewa, hanya dengan bersatu dengan ras manusia mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ya, Gui Yuanzi mengepalkan tangannya memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Luka-luka Gui Yuanzi belum sepenuhnya sembuh, tetapi dia memaksakan diri untuk pergi ke Sekte Pedang Qingyun dan Sekte Wanfa. Dia tidak berani menunda, karena Yang Mulia Surgawi bisa menyerang kapan saja. Semakin cepat mereka bergabung, semakin besar peluang mereka untuk menang. Sekte Pedang Qingyun terletak di pegunungan di bagian timur wilayah utara, gerbang gunungnya megah, dan energi pedangnya melambung ke langit. Dari kejauhan, seluruh gerbang gunung diselimuti lapisan cahaya pedang biru pucat. Itu adalah susunan pelindung Sekte Pedang Qingyun, yang konon terdiri dari puluhan ribu pedang panjang. Setelah diaktifkan, semua pedang akan dilepaskan sekaligus, dengan kekuatan yang sangat besar. Terdapat 9.999 anak tangga batu di depan gerbang gunung, masing-masing diukir dengan rune pedang. Saat berjalan di atasnya, Anda dapat merasakan niat pedang yang tajam melesat ke arah Anda. Pemimpin sekte tersebut, King Yunzi, adalah seorang pria tua berambut putih, seorang dewa emas peringkat ketiga, dan telah berteman dengan Gui Yuanzi selama bertahun-tahun. Ia mengenakan jubah Taois berwarna biru, dengan pedang panjang terselip di pinggangnya, wajahnya tirus dan ia memiliki aura keanggunan yang luar biasa. Saat melihat Gui Yuanzi yang dipenuhi luka dan berwajah pucat, ekspresinya langsung berubah. Gui Yuanzi, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melukaimu? King Yunzi dengan cepat melangkah maju, meraih lengan Gui Yuanzi, dan merasakan energi spiritual hangat yang terpancar dari telapak tangannya, membantu menstabilkan energi kacau di dalam tubuhnya. Gui Yuanzi tersenyum kecut dan menceritakan seluruh kisahnya. Dari saat jiwa Chen Ping dibawa ke surga ke-17, hingga keinginan Yang Mulia Surgawi akan kitab suci emas Luo Agung, hingga pengakuan Sekte Gui Yuan terhadapnya sebagai guru mereka, hingga pengejaran Bukit Iblis 1000 untuk kayu jiwa abadi, hingga perolehan paksa Yang Mulia Surgawi atas air ilahi primordial, hingga pengejaran alam rahasia kekacauan atas cairan spiritual kekacauan, hingga akhirnya dicegat oleh Yang Mulia Surgawi dan luka King Qiu. Ia semakin gelisah saat berbicara, dan pada akhirnya hampir berteriak, suaranya bergema di aula, mengguncang debu dari kubah. Pemimpin Sekte Qingyun, Yang Mulia Tianji sudah keterlaluan. Dia tidak hanya ingin mencuri kitab suci emas Luo Agung milik Tuan Muda, tetapi juga ingin menghancurkan Sekte Gui Yuanku, punggungan 10.000 iblisku, dan umat manusiaku. Aku datang hari ini untuk meminta Sekte Pedang Qingyun mengirim pasukan untuk melawan ras ilahi. Jika punggungan 10.000 iblis jatuh, target ras ilahi selanjutnya adalah ras manusia kita. Setelah mendengarkan, King Yunzi terdiam cukup lama. Dia berdiri, berjalan ke jendela aula utama, dan memandang lautan awan di luar. Lautan awan bergelombang, mencerminkan keadaan pikirannya saat ini. Dengan membelakangi Gui Yuanzi, dia berbicara perlahan, suaranya rendah dan berat. Gui Yuanzi, kita telah saling mengenal selama ratusan tahun, dan saya percaya pada karakter Anda. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan Tuan Muda yang Anda sebutkan, saya percaya pada penilaian Anda. Meskipun saya belum melihat kitab emas Luo Agung yang Anda sebutkan, saya percaya pada silsilah para patriark Taois.
Istana surgawi telah menindas umat manusia kita selama bertahun-tahun, dan Sekte Pedang Awan Biru kita telah lama menyimpan dendam terhadap mereka. Namun, di masa lalu, kekuatan kita tidak mencukupi, sehingga kita hanya bisa menelan amarah dan menyaksikan ras dewa merajalela di wilayah utara. Dia berbalik, menatap Gu Yuanzi, dan kilatan tekad muncul di matanya, kemarahan yang telah ditekan selama ratusan tahun dan akhirnya menemukan jalan keluar. Gu Yuanzi, jangan khawatir, aku akan mengumpulkan para elit sekte dan memimpin tim secara pribadi ke punggungan Wan Yao. Meskipun Sekte Pedang King Yun kami tidak sekuat Istana Tianji, ke-300 murid kami setidaknya berada di peringkat ke-9 alam abadi sejati, memiliki energi pedang yang dahsyat dan keberanian tanpa rasa takut. Darah umat manusia kita tidak boleh tertumpah sia-sia. Mata Gu Yuanzi memerah, air mata menggenang. Pemimpin Sekte King Yun, saya sangat berterima kasih. Jika di masa mendatang dibutuhkan jasa Anda, seluruh Sekte Gu Yuan akan melakukan yang terbaik, bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Terima kasih kembali. King Yunzi melambaikan tangannya, berjalan mendekat ke Gu Yuanzi, dan menepuk bahunya. Kami tidak melakukan ini untukmu, tetapi untuk umat manusia, untuk mencegah para dewa mengambil keuntungan dari kita. 300 tahun yang lalu, adikku tewas di tangan Istana Kutub Surgawi. Aku selalu mengingat hutang ini, hari ini, saatnya untuk melunasinya. Sekte Myriad Laos terletak di bagian barat wilayah utara. Pemimpin sektenya, Fa Yuanzi, adalah seorang wanita parubaya dengan tingkat kultivasi Golden Immortal Grade 3. Dia memiliki kepribadian yang terus terang dan temperamen yang berapi-api. Sektenya dibangun di dataran, tidak ada gerbang gunung yang menjulang tinggi atau istana yang megah, hanya pagoda batu kuno yang tersebar di dataran dengan cara yang menyenangkan. Setiap menara batu adalah artefak magis, mampu bertarung sendirian atau membentuk barisan, possessing kekuatan yang sangat besar. Ketika dia bertemu Gu Yuanzi sedang menegur murid-muridnya di tempat latihan. Suaranya cukup lantang untuk terdengar dari jarak jauh. Ia mengenakan jubah merah gelap dengan untaian lonceng yang tergantung di pinggangnya, yang bergemerincing saat ia berjalan. Melihat Gu Yuanzi yang dipenuhi luka, dia awalnya terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang riang menyebabkan dedaunan di pohon berguguran dengan cepat. Gu Yuanzi, kau dipukuli? Siapa yang berani melakukan itu? Katakan padaku, dan aku akan membalasnya untukmu. Aku akan menghajarnya sampai babak belur. Gu Yuanzi menceritakan kembali peristiwa-peristiwa tersebut. Kali ini, dia berbicara lebih rinci, mulai dari perintah hadiah dari Yang Mulia Tianji, hingga pengejaran Tuan Muda oleh Yang Mulia Qian dan Yang Mulia Hanyuan, hingga proses Sekte Gu Yuan mengakui gurunya, hingga bahaya di alam rahasia kekacauan, hingga proses King Qiu terluka. Suaranya serak, tetapi setiap kata terdengar jelas. Tawa Fa Yuanzi perlahan berhenti, dan senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Alisnya berkerut dalam, dan jari-jarinya tanpa sadar menggosok lonceng di pinggangnya, menghasilkan suara gemerincing. Sang Yang Mulia Surgawi, bau tua itu, aku sudah lama tidak menyukainya. Dengan mengandalkan dukungan klan dewa, dia merajalela di wilayah utara, menindas kultivator manusiaku. Dulu aku mentolerirnya karena aku tidak bisa mengalahkannya. Sekarang kita memiliki Sekte Gu Yuanmu, punggungan 10.000 iblis, dan Sekte Wan Faku. Dengan kita bertiga bergabung, apa yang kita takutkan? Sekalipun istana surgawi itu kuat, mereka hanya memiliki 3.000 pasukan elit. Gabungan 3 keluarga kita memiliki 2.000 orang, ditambah dengan batasan kuno dari punggungan 10.000 iblis.
kita mungkin tidak akan mampu bertarung. Dia menepuk bahu Gui Yuanzi begitu keras hingga Gui Yuanzi hampir muntah darah, tetapi matanya penuh dengan ketulusan. Ini adalah ketulusan yang lahir dari pengalaman dan pemahaman mendalam tentang dunia. Gui Yuanzi, tenanglah, Sekte Wanfaku sedang mengirimkan pasukan, 200 murid, masing-masing mahir dalam mantra dan formasi. Meskipun kami tidak sebaik Sekte Pedang King Yun dalam serangan langsung, dalam hal pertahanan dan dukungan, Sekte Wanfaku tidak ada duanya. Jangan khawatir, dengan aku di sini, jika Yang Mulia Surgawi ingin meratakan punggungan 10.000 iblis, dia harus melewati mayatku terlebih dahulu. Gui Yuanzi membungkuk dalam-dalam. Guru Faiyuan, kebaikan dan kebajikan Anda akan selamanya dilupakan oleh Sekte Gui Yuan. Hentikan semua basa-basi ini. Faiyuanzi melambaikan tangannya. Setelah perang usai, suruh tuan mudamu mentraktirku minum. Kudengar beliau memiliki kitab suci emas Luo Agung, yang merupakan milik Patriark Taois. Aku akan memintanya menjelaskan kepadaku apa saja misteri dari kitab suci emas Luo Agung itu. Para pemimpin dari kedua sekte tersebut menepati janji mereka. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Sekte Pedang King Yun dan Sekte Wanfa masing-masing membawa murid-murid elit mereka ke punggungan Wan Yao. 300 murid dari Sekte Pedang King Yun tiba. Semuanya setidaknya berada di peringkat ke-9 alam abadi sejati. Mereka semua mengenakan jubah Taois biru, dengan pedang panjang tergantung di pinggang mereka, memancarkan aura yang mengerikan. Langkah mereka sangat sinkron, dan tanah sedikit bergetar setiap kali mereka melangkah. Pemimpin kelompok itu adalah King Yunsi, kepala Sekte Pedang King Yun. Ia mengenakan jubah Taois berwarna biru, memiliki rambut putih panjang terurai, dan memancarkan aura keanggunan yang luar biasa. 200 murid dari Sekte Segala Hukum tiba. Semuanya setidaknya berada di peringkat ke-9 alam abadi sejati. Mereka mengenakan jubah berbagai warna dan membawa beragam artefak magis, termasuk cambuk, lonceng, jimat, dan lempengan susunan. Mereka berkerumun berdua atau bertiga, mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan, mata mereka menunjukkan kecerdasan. Pemimpinnya adalah Tetua Agung dari Sekte Segala Hukum, seorang dewa emas tingkat 2, yang mahir dalam berbagai mantra dan formasi. Dengan tambahan 300 murid Sekte Gui Yuan dan prajurit iblis dari punggungan Wan Yao, kekuatan total mencapai hampir 2.000 orang. 2.000 orang, meskipun masih belum sebanyak 4.500 orang di Istana Surgawi, setidaknya mereka tidak lagi tak berdaya. Yang lebih penting lagi, ketiga kekuatan ini berasal dari ras dan sekte yang berbeda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, untuk melindungi tanah air mereka dan melawan para dewa. Berdiri di alun-alun di depan Istana Kaisar Iblis, King Qiu merasakan gelombang kehangatan saat ia menyaksikan bala bantuan berdatangan dari segala arah. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, menyaksikan pengkhianatan dan penipuan yang tak terhitung jumlahnya, serta tindakan kesetiaan dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia tidak memilih sekutu yang salah. Dia berbalik menghadap semua orang. Suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Suara itu membawa keagungan seorang kaisar iblis, serta harapan seluruh ras. Saudara-saudara Taois, saya sangat berterima kasih kepada Anda semua karena telah menempuh perjalanan ribuan mil ke punggungan Wan Yao hari ini. Ras ilahi Istana Surgawi menyimpan ambisi buas. Berkeinginan untuk menyatukan wilayah utara dan memperbudak semua ras. Kami menolak menjadi budak dan tidak punya pilihan selain bangkit melawan. Hari ini, kita bersatu bukan untuk merebut kekuasaan atau memperluas wilayah, tetapi semata-mata untuk bertahan hidup,
agar keturunan kita tidak lagi diperbudak oleh para dewa. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu setiap wajah, murid-murid muda yang menjanjikan, para tetua berambut putih, dan prajurit iblis bermata tajam. Dia menarik napas dalam-dalam, dan suaranya tiba-tiba meninggi. Aku tidak pandai berkata-kata kosong. Aku hanya tahu bahwa jika ada yang mencoba menindas ras iblis atau sekutu kita, aku akan melawan mereka sampai mati. Bahkan jika itu berarti hancur berkeping-keping, aku tidak akan ragu. Di alun-alun, hampir 2000 kultivator menjawab serempak, suara mereka mengguncang langit dan menyebabkan seluruh lembah bergetar. Gui Yuanzi berdiri di tengah kerumunan, menatap punggung King Qiu, lalu menunduk melihat botol giok di tangannya. Tuan muda, kami memiliki sekutu dan pasukan. Sekarang, kami menunggu pemulihan tubuh fisik Anda. Roh Chen Ping sedikit berkedip di dalam botol giok, tetapi dia tetap diam. Dia tahu bahwa pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Namun dia tidak takut, karena dia bukan manusia. Di belakangnya terdapat Sekte Guiyuan, Punggungan 10.000 Iblis, Sekte Pedang Qingyun, dan Sekte Wanfa. Ada banyak orang yang tidak ingin diperbudak oleh para dewa. Paviliun Shen Yuan, Istana Es, Yang Mulia Xuanbing duduk di atas singgasana kristal es, memegang segelas anggur es di tangannya, yang ia aduk perlahan. Anggur es adalah minuman khas Paviliun Shen Yuan, yang diseduh dengan mata air dingin berusia 10.000 tahun. Rasanya sangat dingin di lidah dan memiliki rasa manis di akhir. Dia menyukai sensasi sejuk itu, yang membuatnya tetap waspada dan mencegahnya terpengaruh oleh gangguan dunia luar. Pemimpin sekte, ada pesan dari Istana Surgawi bahwa mereka akan mengirim pasukan dalam sebulan. Seorang kultivator berpakaian hitam berlutut di aula, menundukkan kepala, suaranya penuh hormat. Yang Mulia Xuanbing meletakkan cangkir anggurnya, senyum tipis teruk di bibirnya. Sebulan, Yang Mulia Tianji agak tidak sabar. Tampaknya daya tarik harta karun itu bahkan lebih besar baginya daripada yang kubayangkan. Pemimpin sekte, apakah kita benar-benar akan membantu Istana Kutub Surgawi menyerang Punggungan 1000 Iblis? Kultivator berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya. Matanya penuh keraguan. Puncak 10.000 Iblis tidak menyimpan dendam terhadap kita. Jadi mengapa kita harus ikut campur? Meskipun ras Iblis selalu xenofobia, King Qiu tidak pernah memprovokasi paviliun jurang ilahi kita. Yang Mulia Xuanbing meliriknya dan mencibir. Apa yang kau ketahui? Yang Mulia Tianji menjanjikan 30% dari keuntungan, yang merupakan harta karun kuno, bahkan melebihi dewa abadi emas. Jika aku bisa mendapatkan harta karun tertinggi itu, kultivasiku akan menembus peringkat keempat dewa emas. Pada saat itu, siapa yang berani meremehkan garis keturunan dewa es kita? Cabang-cabang ilahi yang pernah menindas kita, akan kubalas dendam kepada mereka satu persatu. Dia berdiri, berjalan ke jendela istana es, dan memandang keluar ke dunia yang membeku. Angin dingin menderu, dan kristal es membiaskan sinar matahari menjadi pelangi warna-warni, pemandangan yang sangat indah, namun juga sangat dingin hingga menusuk tulang. Lagi pula, apakah kau benar-benar berpikir aku akan membantu Yang Mulia Tianji? Kultivator berpakaian hitam itu terkejut. Pemimpin sekte, apa maksudmu? Aku mengenal Yang Mulia Tianji dengan sangat baik. Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Suara Yang Mulia Xuanbing terdengar dingin. Sedingin angin di luar jendela. Persetujuannya untuk memberi kita 30% sekarang hanyalah tindakan sementara. Begitu Punggungan 10.000 Iblis dihancurkan, dia pasti akan memunggungi kita. Pada titik itu, jangankan 30%, kita mungkin bahkan tidak akan mendapatkan 10%.
Dia bahkan mungkin akan mengarahkan pedangnya melawan kita. Lalu mengapa kita harus mengirim pasukan? Karena adanya kesempatan. Kilatan dingin terpancar di mata Yang Mulia Xuanbing. Setelah kehancuran punggungan 10.000 iblis, istana ekstrim surgawi juga akan mengalami kehilangan kekuatan yang besar. Pada saat itu, aku akan mengambil kesempatan untuk bergerak dan menghancurkan istana ekstrim surgawi. Semua sumber daya istana surgawi, termasuk harta karun tertinggi itu, akan menjadi milik kita. Inilah kesempatan sesungguhnya, membunuh dua burung dengan satu batu. Ekspresi kultivator berjubah hitam itu berubah. Pemimpin sekte, apakah Anda akan menjadikan istana kutub surgawi sebagai musuh? Menjadi musuh istana surgawi, Yang Mulia Xuanbing mencibir, istana surgawi tidak pernah menjadi teman kita. Ketika klan dewa menekan garis keturunan dewa es kita, apakah istana surgawi pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk membantu kita? Apakah para petinggi dan penguasa ras ilahi itu pernah melirik kita? Sekarang mereka ingin memanfaatkan kita, jadi aku akan ikut bermain dan membiarkan mereka menuai apa yang mereka tabur. Dia berbalik, menatap kultivator berpakaian hitam itu dengan mata setajam pisau. Sampaikan perintah agar semua murid bersiap. 1 bulan dari sekarang, mereka akan menemaniku dalam ekspedisi. Ingat, begitu kita mencapai punggungan 10.000 iblis, jangan bertarung mati-matian, hemat kekuatanmu. Kita akan menyerang hanya setelah istana surgawi dan punggungan 10.000 iblis sama-sama melemah. Yang kuinginkan adalah kemenangan akhir. Ya, istana Tiansheng, Aula Sengguang, Sang Yang Mulia Cahaya Suci duduk bersila di atas futon, dengan bola cahaya keemasan melayang di depannya, mata cahaya suci. Titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalam bola cahaya. Ini adalah jaringan intelijen Istana Suci Surgawi, yang meliputi sebagian besar wilayah utara. Dia sedang menyelidiki situasi di punggungan Wanyao, Istana Tianji, dan bahkan pergerakan Pavilion Shenyuan. Tuan Istana, ada pesan dari Istana Surgawi bahwa mereka akan mengirim pasukan dalam sebulan. Seorang kultivator berjubah putih memasuki aula dan membungkuk. Yang Mulia Cahaya Suci membuka matanya, senyum tipis teruk di bibirnya. Sebulan, Yang Mulia Surgawi sungguh tidak sabar. Sepertinya harta karun tertinggi memang telah membuatnya gelisah. Tuan Istana, haruskah kita benar-benar membantu Istana Surgawi ekstrim? Tanya kultivator itu. Membantu? Yang Mulia Cahaya Suci tertawa. Ada sedikit ejekan dalam senyumannya. Mengapa aku harus membantu Istana Kutub Surgawi? Aku hanya ingin sebagian dari keuntungan. Yang Mulia Kutub Surgawi menjanjikan 50% dari keuntungan, jadi aku akan mengambil 50%. Adapun nasib Istana Kutub Surgawi, apa hubungannya denganku? Dia berdiri, berjalan ke jendela, dan memandang ke arah Holy Light Ridge. Sinar matahari menyinari istana putih itu, memantulkan cahaya yang menyilaukan, membuat seluruh istana Tiansheng tampak seperti negeri dongeng yang dibangun di atas awan. Harta karun kuno itu bahkan melampaui alam dewa emas. Jika aku bisa mendapatkannya, kultivasiku akan menembus ke peringkat keempat alam dewa emas. Pada saat itu, akan menjadi seperti apa istana surgawi, akan menjadi seperti apa pavilion jurang ilahi, seluruh wilayah utara akan menjadi milikku. Mereka yang pernah meremehkan istana suci surgawi, akan kubuat berlutut di kakiku. Ambisi Yang Mulia Cahaya Suci bahkan lebih besar daripada ambisi Yang Mulia Es Mendalam. Tapi, Ketua Istana, Yang Mulia Tianji berjanji akan memberi kita 50%, akankah beliau menepati janjinya? Yang Mulia Cahaya Suci mencibir. Aku mengenal Yang Mulia Surgawi itu dengan sangat baik. Persetujuannya untuk memberi kita 50% hanyalah tindakan sementara.
Begitu punggungan 10.000 iblis hancur, dia pasti akan berbalik melawan kita. Karena itu, aku tidak akan benar-benar bertarung sampai mati untuknya. Jika dia ingin bertarung, biarkan dia bertarung. Aku hanya akan menyediakan pekerjaan, bukan usaha. Apa maksud dari kepala istana? Hematlah kekuatan kita, kata Yang Mulia Cahaya Suci dengan tenang. Kita akan bergerak setelah istana surgawi dan punggungan 1000 iblis bertempur hingga mencapai kebuntuan. Saat itu, baik istana surgawi maupun punggungan 1000 iblis tidak akan mampu menandingi kita. Yang saya inginkan adalah menuai keuntungan tanpa perlu bersusah payah. Dia berbalik, menatap kultivator itu, dan kilatan licik muncul di matanya. Sampaikan perintah agar para murid bersiap, tetapi jangan beritahu mereka bahwa mereka akan berperang. Katakan saja, mereka akan melakukan ekspedisi pelatihan. Minta semua orang membawa artefak magis terbaik mereka, tetapi jangan membuat keributan. Aku ingin mengejutkan Yang Mulia Tianji. Ya, ketiga ras dewa utama belum berangkat, tetapi pikiran mereka sudah terpecah. Tidak seperti 2000 kultivator dari punggungan 10.000 iblis yang bersatu dalam kebencian mereka terhadap musuh. Aula Tianji, aula utama, Sang Yang Mulia Surgawi duduk di singgasananya. Jari-jarinya mengetuk sandaran tangan dengan ringan, sekali, lalu sekali lagi. 4 tetua abadi emas berdiri di hadapannya, masing-masing dengan ekspresi serius di wajah mereka. Tuan Istana, semuanya sudah siap. Tetua Zhao menggenggam tangannya dan berkata, 2000 pasukan elit telah dikumpulkan dan siap berangkat kapan saja. Baju zirah, senjata, pil, dan jimat semuanya telah dibagikan, dan setiap kultivator berada dalam kondisi puncak. Bagaimana dengan paviliun jurang ilahi? Tanya Yang Mulia Tianji. Yang Mulia Xuanbing telah menjawab bahwa 500 kultivator telah berkumpul dan akan bergabung dengan kita dalam setengah bulan. Mereka mengkultivasi teknik berbasis es dan terampil dalam pengendalian, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai pasukan pendukung di medan perang. Di manakah Istana Tiansheng? Yang Mulia Cahaya Suci setuju untuk mengirim 800 tentara, tetapi menuntut agar rampasan perang dibagi setelah pertempuran. Murid-muridnya berlatih sihir berbasis cahaya, mengkhususkan diri dalam serangan jarak jauh dan penyembuhan, dan dapat berfungsi sebagai dukungan tembakan di medan perang. Yang Mulia Surgawi mencibir, Yang Mulia Cahaya Suci memang rubah tua. Dia ingin melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah dengan membagi rampasan perang setelah pertempuran. Jika dia menang, dia akan mengambil 50%. Dia tidak akan kehilangan apapun. Bahkan jika dia kalah, dia jelas memiliki rencana yang cerdas. Namun, saya tidak berniat membiarkan dia mengambilnya begitu saja. Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan? Tanya Tetua Qian. Apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Tianji berdiri, bertarung. Apapun yang mereka pikirkan, tujuan kita adalah Bukit 10.000 Iblis. Selama kita merebut Bukit 10.000 Iblis dan mendapatkan harta karun tertinggi itu, hal lain tidak penting. Pada akhirnya, siapapun yang memiliki tinju terkuat akan mendapatkan lebih banyak. Dia berjalan ke meja pasir dan menunjuk ke lokasi punggungan 10.000 Iblis. Setengah bulan lagi, seluruh pasukan akan melancarkan serangan. Aku sendiri akan memimpin tim untuk meratakan punggungan 10.000 iblis. Ingat, target kita adalah jiwa ilahi ungu itu. Siapapun yang mendapatkan jiwa ilahi itu akan mendapatkan hadiah yang melimpah. Ya, jawab keempat tetua itu serempak. Persiapan untuk pertempuran di Wanyao Ridge masih berlangsung dengan intensitas penuh. Setiap hari, prajurit iblis datang dari segala arah, dan setiap saat, penghalang pertahanan diperkuat dan pola susunan digambar ulang. Para murid Sekte Guiyuan mendirikan ratusan susunan peringatan dini di hutan berkabut,
para kultivator pedang dari Sekte Pedang Qingyun mendirikan susunan pedang di puncak gunung di kedua sisi gerbang gunung, dan para penyihir dari Sekte Wanfa mengukir lapisan rune pertahanan di sekitar istana Kaisar Iblis. Seluruh punggungan Wan Yao menyerupai seekor binatang buas raksasa yang terbangun, memperlihatkan taringnya dan menunggu badai yang akan datang. Namun, Qing Qiu selalu menyimpan pertanyaan yang mengganjal di benaknya. Dia duduk di lorong samping, memegang sebuah buku kuno di tangannya. Itu adalah buku panduan rahasia yang dibawa oleh Gui Yuanzi dari Sekte Guiyuan. Sampul kulit binatangnya menguning dan rapuh, dan tepinya sangat aus. Jelas telah mengalami pelapukan selama bertahun-tahun. Halaman-halaman itu terbuat dari sejenis sutra spiritual khusus, dan dipenuhi dengan aksara-aksara kecil yang mencatat kisah hidup, pengalaman kultivasi, dan catatan kenaikan para patriark Sekte Guiyuan. Dia membolak-balik halaman-halaman itu untuk waktu yang lama, mulai dari leluhur generasi pertama hingga generasi kelima, melihat setiap halaman dengan cermat dan tidak melewatkan detail apapun. Dia ingin tahu mengapa lelaki tua berbaju putih itu, patriark Sekte Guiyuan, menjadi penjaga alam rahasia kekacauan. Sudah berapa tahun dia menjaga tempat itu? Apakah yang dia jaga sebenarnya hanyalah genangan cairan spiritual yang kacau? Akhirnya, di bab terakhir buku itu, dia menemukan catatan yang samar. Patriark ketiga Sekte Guiyuan, yang nama Taoisnya adalah Xuanxing, naik ke surga 38.000 tahun yang lalu. Pada hari kenaikannya, awan keberuntungan turun dari langit, teratai emas tumbuh dari bumi, dan para kultivator dalam radius 10.000 mil semuanya merasakan tekanan Dao surgawi. Hewan-hewan spiritual berlutut, tumbuhan dan pohon bersinar, dan dunia dipenuhi dengan kedamaian dan harmoni. Namun, setelah naik ke surga, sang patriark menghilang tanpa jejak. Generasi selanjutnya mencoba menghubunginya menggunakan metode rahasia sekte tersebut, tetapi semua upaya gagal, seperti melempar batu ke laut. Ada yang mengatakan sang patriark naik ke alam surgawi yang lebih tinggi, sementara yang lain mengatakan dia binasa dalam kesengsaraan surgawi. Ada banyak pendapat yang berbeda, dan tidak ada konsensus yang dapat dicapai. Seluruh sekte Guiyuan dipenuhi penyesalan dan kesedihan. Setiap hari penghormatan leluhur, mereka membakar dupa dan berdoa, berharap agar guru leluhur mereka di surga melindungi sekte tersebut dan memastikan keberlangsungan abadi mereka. Qing Qiu meletakkan buku kuno itu, alisnya berkerut. Leluhur Xuanxing naik ke surga 38.000 tahun yang lalu, tetapi sekarang dia muncul di alam rahasia kekacauan dan menjadi penjaganya. Kenaikan hanyalah tipu daya, memasuki alam rahasia adalah tujuan sebenarnya. Atau apakah mereka naik ke surga lalu kembali ke alam bawah? Apa sebenarnya yang terjadi di antaranya? Apa yang bisa membuat makhluk perkasa yang telah mencapai keabadian rela menurunkan tingkat kultivasinya untuk menjaga alam rahasia kecil dan kolam cairan spiritual, menunggu selama 38.000 tahun? Dia berpikir sejenak, berulang kali mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam pikirannya, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa merekonstruksi kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu hanya berdasarkan fragmen-fragmen dalam buku-buku kuno. Dia membutuhkan informasi lebih lanjut dan perlu bertanya langsung kepada pria tua berbaju putih itu. Dia berdiri dan berjalan keluar dari lorong samping. Cahaya pagi dari Wanyao Ridge menyinari gaun putihnya, menciptakan bayangan panjang di tubuhnya. Kabut pagi belum sepenuhnya hilang, dan udara berkilauan dengan rona keemasan samar di bawah sinar matahari. Dia berjalan melewati beberapa koridor panjang dan tiba di kediaman Gui Yuanzi. Kediaman Gui Yuanzi adalah sebuah ruangan batu kecil yang selalu dijaga kebersihannya. Sebuah ranjang batu,
Sebuah meja batu, sebuah kursi batu, dan potret pendiri sekolah Guiyuan tergantung di dinding. Gui Yuanzi duduk bersila di atas futon, menyembuhkan luka-lukanya. Energi spiritual biru mengalir perlahan di sekitar tubuhnya, seperti untaian sutra biru, mengalir melalui meridiannya dan memperbaiki tulang-tulangnya yang patah serta meridian yang rusak. Mendengar langkah kaki, dia membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah King Qiu. Dia segera berdiri dan membungkuk. Yang mulia, apa yang membawa Anda kemari? Apakah ada berita dari medan perang? Tidak, King Qiu melambaikan tangannya dan menyerahkan buku kuno itu kepadanya. Lihat bagian ini. Gui Yuanzi mengambil buku kuno itu dan dengan cepat membacanya sekilas. Tatapannya tertuju pada baris-baris kalimat itu, ekspresinya semakin serius. Akhirnya, alisnya berkerut, dan butiran keringat halus muncul di dahinya. Leluhur Xuanxing naik ke alam baka 38.000 tahun yang lalu, tapi yang kita lihat di alam rahasia itu jelas adalah leluhur itu sendiri. Pengocok telurnya, pola taoisnya, dan auranya semuanya asli. Aku dibesarkan di sekte Guiyuan dan telah melihat potret pendiri sekte itu berkali-kali. Aku bahkan bisa menggambar pola Dao di cambuknya dengan mata tertutup. Aku sama sekali tidak mungkin salah mengenalinya. Oleh karena itu, aku menduga bahwa apa yang disebut kenaikan itu hanyalah kedok belaka. Suara King Qiu lembut, tetapi setiap kata terasa berat, bergema di ruang batu yang sunyi. Leluhur Xuanxing sama sekali tidak meninggalkan surga ke-17, melainkan memasuki alam rahasia kekacauan dan menjadi penjaganya. Pasti ada alasan mengapa dia menjaga tempat itu. Mungkin sesuatu yang lebih penting daripada ramuan kekacauan tersembunyi di alam rahasia itu. Mungkin dia sedang menunggu seseorang. Mungkin dia melindungi suatu rahasia. Kita harus mencari tahu. Gui Yuanzi mengangkat kepalanya, menatap King Qiu, matanya dipenuhi keterzenjing dan kebingungan. Yang mulia, maksud Anda? Aku akan pergi ke alam rahasia kekacauan lagi. Nada bicara King Qiu tegas, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Kali ini, aku akan pergi sendiri. Kau pimpin jalannya. Gui Yuanzi ragu sejenak. Cedera yang dialaminya belum sepenuhnya sembuh. Lengan kirinya masih dibalut perban di dadanya. Dan meskipun tulang-tulang yang patah di dadanya telah dipasang, dia tidak dapat mengerahkan tenaga apapun. Selain itu, tingkat kultivasi penjaga itu tak terukur. Terakhir kali, dia terluka parah oleh satu pukulan telapak tangan dan hampir kehilangan nyawanya. Jika dia menyerang lagi, dia tidak tahu apakah dia akan selamat. Yang mulia, tingkat kultivasi penjaga itu tak terukur. Saya khawatir. Apa yang kau khawatirkan? King Qiu menyela. Suaranya mengandung sedikit kesombongan. Aku telah hidup selama puluhan ribu tahun. Badai apa yang belum pernah kulihat, seorang penjaga di puncak peringkat ketiga Dewa Emas tidak cukup untuk menakutiku. Lagi pula, aku adalah iblis, dan metode kultivasiku berbeda darinya. Dia tidak akan menyerangku begitu kita bertemu. Kita di sini untuk berbicara, bukan untuk bertarung. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selain itu, aku merasa bahwa penjaga itu tidak menyimpan dendam terhadap kita. Dia melukaimu terakhir kali karena kamu menyerang duluan. Dia tidak akan menyerang kecuali kamu yang bergerak. Aku bisa melihat itu. Gui Yuanzi terdiam sejenak, pikirannya memutar ulang adegan di aula utama hari itu. Pria tua berbaju putih itu tidak menyerang duluan. Dialah yang menyerang duluan. Dan baru kemudian pria tua itu membalas. Selain itu, lelaki tua itu bisa saja membunuhnya, tetapi dia tidak melakukannya. Apa yang dapat kita simpulkan dari ini? Ini menunjukkan bahwa lelaki tua itu tidak berniat membunuh mereka. Dia hanya menjalankan tugasnya dan tidak membiarkan siapapun dengan mudah mengambil cairan spiritual tersebut.
Dia mengangguk, "Oke, Dark Blade dan Spirit Moon telah menunggu di puncak pegunungan luas selama beberapa hari. Medan di sini sangat tinggi, menawarkan pemandangan luas dan pandangan yang jelas ke pintu masuk alam kekacauan. Mereka memasang susunan kamuflase di puncak gunung, menyembunyikan aura mereka sepenuhnya dan menyatu dengan vegetasi di sekitarnya. Dari kejauhan, tempat ini tampak seperti gunung tandus, tanpa ada yang istimewa. Keduanya bergiliran beristirahat, mengawasi dengan saksama pintu masuk ke alam rahasia itu, tak berani bersantai sejenak pun. Suasananya bagus di siang hari, pemandangannya terbuka lebar, dan setiap pergerakan akan langsung terlihat. Di malam hari, gunung itu sangat dingin, dengan angin yang menderu dan kegelapan pekat, sehingga seseorang hanya bisa mengandalkan indera ilahinya untuk merasakan segala sesuatu. Mereka tidak berani memperluas indera ilahi mereka terlalu jauh, karena takut terdeteksi oleh binatang iblis atau kultivator yang lewat, dan hanya bisa dengan hati-hati menyelidiki dalam radius 100 kaki di sekitar mereka. Selain saat Gui Yuanzi masuk, tidak ada orang lain yang pernah masuk ke sana. Ling Yu bersandar di dinding batu, merapatkan jubah abu-abunya ke tubuhnya, menguap, dan tampak sangat bosan. Dia telah berjongkok di puncak bukit ini selama beberapa hari. Pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak lelah. "Menurutmu Gui Yuanzi akan datang lagi?" tanyanya dengan suara rendah. Dark Blade tidak berbicara, tetapi menatap tajam ke arah pintu masuk alam rahasia itu, matanya tak berkedip. Tangannya menekan gagang pisau, buku-buku jarinya sedikit memutih karena tekanan, dan dia tampak seperti busur yang terentang penuh, siap meledak kapan saja. Dia adalah seorang pembunuh bayaran ulung untuk persekutuan pedagang Fight, telah melakukan misi pengawasan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak pernah lengah karena bosan. Ling Yu menghela napas, "Kau sangat tertutup, selama bertahun-tahun bekerja bersamamu. Aku bisa menghitung dengan jari tanganku berapa kali kau mengatakan sesuatu." Tepat saat itu, dua sosok muncul di cakrawala yang jauh. Mereka terbang satu demi satu menuju pintu masuk alam rahasia. Tubuh Ling Yu tiba-tiba menegang, matanya tertuju pada dua bayangan yang mendekat. Sosok di depan mengenakan jubah Taois berwarna biru, dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya dan lengan kirinya terentang di dadanya. Itu adalah Gui Yuanzi. Kecepatan terbangnya tidak cepat, dan jelas bahwa cedera yang dialaminya belum pulih sepenuhnya. Sosok di belakang mengenakan gaun putih, dengan rambut panjang hitam pekat, sikap dingin dan acuh tak acuh, serta dikelilingi aura putih yang samar. Dia tak lain adalah Kaisar Iblis King Qiu. Pupil mata Dark Blade sedikit menyempit. "Mereka di sini." Ling Yu dengan cepat tersentak, mengeluarkan secarik giok komunikasi yang hangat dan halus dari dadanya, dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Gulungan giok itu dipenuhi dengan rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ia menenangkan diri dan dengan cepat menulis, "Ketua Guild, Gui Yuanzi telah membawa Kaisar Iblis King Qiu kembali ke alam rahasia kekacauan." Mereka berdua tampak terburu-buru, seolah-olah mereka telah mempersiapkan diri. "Mohon berikan instruksi." Sesaat kemudian, Wu Heng menjawab hanya dengan dua kata, "Awasi terus." Ling Yu menyimpan gulungan giok itu dan terus mengamati kedua sosok itu menghilang ke dalam gerbang batu alam rahasia. King Qiu dan Gui Yuanzi melewati gerbang batu dan memasuki alam rahasia kekacauan. Kabut berwarna abu-abu keputihan berputar-putar di sekeliling, begitu tebal hingga hampir bisa diraba. Kabut itu mengandung serpihan-serpihan kecil hukum kekacauan, setajam pisau, yang terus-menerus mengikis perisai energi spiritual para penyusup. Cahaya spiritual putih samar bersinar di sekitar King Qiu. Kekuatan asli rubah surgawi ekor 9,
lembut namun tangguh, menahan kabut agar tidak mendekat. Gui Yuanzi berjalan di depan, pedang panjangnya yang berwarna cian selalu terhunus, bilahnya berkilauan dengan cahaya spiritual yang samar, waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. "Ini dia," kata Gui Yuanzi dengan suara rendah, suaranya bergema di ruang kosong, membawa sedikit rasa kagum yang terpendam. "Terakhir kali kami sampai di sini, kami dihentikan oleh penjaga. Penjaga itu berada di aula utama. Kultivasinya tak terukur. Dia melukaiku parah dengan satu pukulan telapak tangan. Jika dia tidak berbelas kasih, aku mungkin akan mati di sana." King Qiu mengangguk tanpa berkata apa-apa dan terus berjalan maju. Gerbang cahaya keemasan pucat itu masih berdiri di sana dengan tenang, memancarkan cahaya lembut. Cahaya yang terpancar dari gerbang itu beriak lembut seperti air, membawa kehangatan dan ketenangan yang tak terlukiskan. King Qiu berdiri di depan portal, menutup matanya, dan merasakan energi di dalamnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, tatapan pengertian terpancar di matanya. Inilah semangat Taoisme, lembut dan inklusif. Tanpa sedikit pun permusuhan, orang yang mendirikan gerbang cahaya ini memiliki keadaan pikiran yang sangat tinggi. Masuklah, tidak akan terjadi apa-apa. Dialah orang pertama yang melangkah masuk. Di balik pintu itu terdapat sebuah aula besar. Aula utamanya sangat besar, membentang ratusan kaki kelilingnya, dengan kristal bercahaya yang tak terhitung jumlahnya tertanam di kubahnya, menerangi seluruh aula. Puluhan pilar batu berdiri di kedua sisi aula utama, permukaannya dipenuhi dengan rune yang kacau. Di ujung aula utama terdapat sebuah panggung tinggi. Di atas platform yang tinggi, terdapat kolam giok. Kolam giok itu tidak besar, hanya berukuran 3 kaki persegi, dan berisi cairan putih susu yang memancarkan cahaya hangat. Di samping kolam giok itu berdiri seorang lelaki tua berbaju putih. Ia memegang pengocok telur di tangannya, rambut putihnya terurai, wajahnya yang sudah tua memancarkan ketenangan yang terlepas dan seperti dari dunia lain. Matanya bersinar terang, seterang bintang-bintang di langit, atau seperti jurang tak berdasar, sehingga mustahil untuk melihat isi pikirannya. Cahaya samar dan halus terpancar dari jubah putihnya, seperti kabut tipis, membuatnya menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Dia menatap King Qiu, senyum tipis teruk di bibirnya. "Ras iblis, menarik. Aku telah menjaga tempat ini selama puluhan ribu tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat ras iblis menginjakkan kaki di sini. Kaulah yang pertama." King Qiu berhenti, menyatukan kedua tangannya memberi hormat, posturnya tampak rendah hati dan bermartabat. "King Qiu muda, Kaisar Iblis dari 10.000 Bukit Iblis, ini Gui Yuanzi, pemimpin sekte Gui Yuan, yang seharusnya sudah Anda temui, senior." Pria tua berbaju putih itu melirik Gui Yuanzi dan mengangguk sedikit. "Aku ingat kau. Saat kau datang terakhir kali, kau mati-matian melindungi jiwa ilahi di pelukanmu, menolak untuk menyerah. Kau lebih kuat dari tuanmu. Tuanmu terlalu tenang, terlalu berhati-hati. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menyimpang sepanjang hidupnya. Tapi kau berani melawan, berani mengambil risiko. Berani melawanku sebagai orang luar." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Dalam hal ini, Anda lebih baik daripada banyak orang lain." Mata Gui Yuanzi sedikit memerah, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Tetua berjubah putih itu menatap King Qiu lagi. Pandangannya meneliti gadis itu dari kepala hingga kaki. Mengapa Kaisar Iblis datang sendiri? Mungkinkah untuk membalas dendam atas bocah ini? King Qiu tidak bertele-tele. "Senior, saya junior ingin tahu, mengapa Anda menjadi penjaga alam rahasia kekacauan ini?
bukankah seharusnya Anda telah mencapai keabadian 38.000 tahun yang lalu? Senyum lelaki tua berbaju putih itu membeku sesaat. Dia terdiam lama, seolah tenggelam dalam kenangan masa lalu. Tatapannya semakin dalam, dan seolah-olah waktu itu sendiri mengalir melalui pupil matanya, melintasi 38.000 tahun dan kembali ke era yang jauh itu. Kabut di sekitarnya seolah merasakan fluktuasi emosinya, perlahan berputar dan mengeluarkan dengungan rendah. Kenaikan, dia mengulangi dua kata itu dengan suara rendah, lalu tertawa getir, tawa yang dipenuhi kepahitan dan ketidakberdayaan yang tak berujung. Aku memang telah naik ke tingkatan yang lebih tinggi. 38.000 tahun yang lalu, aku berhasil naik ke tingkatan yang lebih tinggi di gunung belakang Sekte Guiyuan. Awan keberuntungan turun dari langit, bunga teratai emas tumbuh dari bumi, dan segala sesuatu bersinar dengan kemuliaan. Dalam pikiran lamaku, itulah akhir dari kultivasi, kesempurnaan jalan, tujuan akhir yang diimpikan semua kultivator. Dengan semangat yang membara, aku melangkah ke alam surgawi yang lebih tinggi. Dia mendongak ke arah kubah aula, seolah-olah dia bisa melihat dunia di atas melalui bebatuan. Namun setelah naik ke atas, saya menemukan bahwa dunia di atas bukanlah yang saya inginkan. Tidak ada tradisi atau warisan di sana, hanya perjuangan dan pembunuhan tanpa akhir. Yang kuat dihormati, yang lemah menjadi mangsa, tidak ada moralitas, tidak ada belas kasihan, hanya hukum rimba yang telanjang. Hati Daoku hampir hancur di sana, aku tidak bisa menerima dunia seperti itu. Jalan hidupku adalah untuk melindungi, bukan untuk membunuh, pedangku untuk melindungi semua makhluk hidup, bukan untuk membantai jenisku sendiri. Namun di dunia itu, hanya yang kuat yang bertahan, hanya dengan terus menjadi lebih kuat dan terus membunuh seseorang dapat menghindari eliminasi. Aku tidak bisa melakukan itu, dan aku juga tidak ingin melakukannya. Suaranya dalam dan sedikit serak, jadi aku menurunkan tingkat kultivasiku dan kembali ke surga ke-17. Tetapi dao surgawi itu cacat. Setelah kembali, tingkat kultivasiku tidak pernah bisa kembali ke puncaknya. Aku hanya bisa bertahan di puncak peringkat ketiga Dewa Emas. Awalnya aku berniat kembali ke Sekte Yuan untuk melanjutkan pengajaran dan penyebaran ilmu. Tetapi kultivasiku tidak lagi seperti dulu. Dan penampilanku telah berubah. Kembali hanya akan membawa masalah bagi sekte, dan bahkan mungkin menarik perhatian orang-orang yang ingin merebut ajaranku. Aku tidak punya tempat tujuan, dan aku tersandung ke alam rahasia kekacauan ini. Ketika aku memasuki alam rahasia kekacauan ini, ada seorang penjaga di sini. Dia menyuruhku untuk menjaga cairan roh kekacauan ini dan menunggu orang yang cocok. Tentu saja aku menolak. Tetapi dia mengatakan bahwa ramuan kekacauan ini berkaitan dengan kemakmuran sekte Taois. Jadi aku setuju. Qing Qiu dan Gui Yuanzi tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, seseorang akan mengetahui situasi saat ini. Leluhur, Tuan Muda memiliki kitab suci emas Luo Agung dan membutuhkan cairan roh kekacauan untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Jadi mengapa Anda menghentikan saya? Gui Yuanzi bertanya dengan bingung. Pria tua berbaju putih itu tersenyum tipis. Jika dia benar-benar memiliki kitab suci emas Luo Agung, maka biarkan dia sendiri yang mendapatkan cairan spiritual itu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuknya. Gui Yuanzi menatap kosong ke arah lelaki tua berjubah putih itu. Lalu menunduk melihat botol giok di tangannya, terjebak dalam dilema. Alis Qing Qiu berkerut rapat, dan secerca kemarahan terpancar di mata ambernya, tetapi dia tidak bereaksi. Dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak mempersulitnya, melainkan bersikap tegas. Leluhur, Tuan Muda hanya memiliki secuil jiwa yang tersisa. Dia bahkan tidak memiliki tubuh fisik.
Bagaimana kita bisa mendapatkan cairan spiritual itu? Bukankah kau meminta hal yang mustahil? Suara Gui Yuanzi sedikit bergetar, dipenuhi kecemasan yang hampir tak tertahan. Pria tua berbaju putih itu tersenyum tipis, mengibaskan pengocoknya perlahan, dan berkata dengan nada tenang dan tanpa terburu-buru, jika dia benar-benar memiliki kitab suci emas Luo Agung dan merupakan harapan sekte Taois kita, maka pasti ada jalan keluarnya. Aku hanya mengikuti aturan. Ketika sesepuh itu mempercayakan alam rahasia kekacauan ini kepadaku, dia berkata, hanya penerus kitab suci emas Luo Agung yang dapat mengambil cairan spiritual itu secara pribadi, tidak ada orang lain yang boleh melakukannya untuknya. Aku telah menjaganya selama 38.000 tahun, aku tidak dapat melanggar aturan di tangannya. Gui Yuanzi membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi terhenti oleh botol giok di tangannya. Sebuah suara samar namun tegas terdengar dari botol giok itu, Gui Yuanzi, lepaskan aku akan mencoba. Suaranya sangat lembut, selembut bisikan tertiup angin, tetapi setiap kata mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Gui Yuanzi menatap botol giok di tangannya dan melihat jiwa ilahi berwarna ungu di dalam botol itu sedikit menyala. Meskipun cahayanya redup, itu menunjukkan keteguhan hati. Tuan muda, tetapi Anda, Gui Yuanzi ragu-ragu. Chen Ping hanya memiliki secuil jiwa ilahi yang tersisa, dan dia bahkan tidak dapat mengoperasikan kekuatan spiritual paling dasar secara normal. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan cairan spiritual itu? Kabut di alam rahasia yang kacau ini bercampur dengan pecahan hukum kekacauan, dan jiwa-jiwa ilahi biasa akan terkikis dan lenyap dalam waktu singkat. Dia khawatir sesuatu mungkin terjadi pada tuan muda itu. Gui Yuanzi, keluarkan aku. Suara Chen Ping kembali terdengar, kali ini dengan lebih tegas. Aku sampai di titik ini bukan karena keberuntungan, karena leluhur telah menetapkan aturan, maka aku akan mengikutinya. Biarkan aku keluar. Gui Yuanzi menggertakkan giginya dan menoleh ke arah Qing Qiu. Qing Qiu terdiam sejenak, lalu mengangguk sedikit. Kekhawatiran terpancar di matanya, tetapi dia tahu Chen Ping benar. Aturan sudah ditetapkan, tidak ada jalan kembali. Gui Yuanzi menarik napas dalam-dalam, tangannya sedikit gemetar, dan perlahan membuka tutup botol giok itu. Seberkas jiwa ilahi berwarna ungu pucat perlahan melayang keluar dari botol dan melayang di udara. Jiwa itu sangat lemah, cahaya ungunya redup, seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, yang bisa padam kapan saja. Cahaya keemasan dari kitab suci emas Luo Agung samar-samar muncul di sekitar jiwa, lapisan tipis yang hampir tidak melindungi jiwa dari erosi kabut. Mata Gui Yuanzi langsung memerah, jari-jari Qing Qiu sedikit mengepal, kukunya menancap ke telapak tangannya. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi hatinya terasa sesak. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan menyaksikan peristiwa hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat ini, dia merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Pria tua berbaju putih itu memandang jiwa ungu yang bergoyang-goyang, dan tatapannya sedikit menajam. Indra ilahinya menyelidiki, dengan hati-hati merasakan aura di dalam jiwa itu. Sesaat kemudian, secercah emosi melintas di matanya. Seperti yang diharapkan, ini adalah aura kitab suci emas Luo Agung. 38.000 tahun, akhirnya aku menunggunya. Dia bergumam, suaranya mengandung sedikit emosi, sedikit kelegaan, dan sedikit harapan yang hampir tak terlihat. Namun kemudian, alisnya sedikit mengerut, tapi jiwamu terlalu lemah. Cairan spiritual yang kacau di kolam spiritual mengandung kekuatan primordial yang sangat kaya.
Bahkan tubuh fisik seorang kultivator biasa akan dilahap oleh kekuatan spiritual jika menyentuhnya, apalagi kau yang hanya memiliki secuil jiwa yang tersisa. Apakah kau yakin ingin mencobanya? Jiwa Chen Ping sedikit berkedip, cahaya ungu itu redup, tetapi memancarkan ketegasan yang meyakinkan. Dikonfirmasi, mohon, leluhur, aktifkan pembatasan pada kolam roh. Junior ini akan melakukannya sendiri. Pria tua berbaju putih itu terdiam sejenak, lalu mengangguk, baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi aku harus mengingatkanmu, cairan spiritual di kolam roh itu sendiri tidak akan membahayakanmu. Tetapi jika kau masuk dengan jiwa ilahimu, kekuatan primordial dalam cairan spiritual itu akan mengalir secara spontan ke dalam jiwa ilahimu. Jika kamu tidak mampu menahannya, paling tidak semangatmu akan terluka, paling buruk jiwamu akan hancur berkeping-keping. Pikirkanlah dengan matang. Wajah Gui Yuanzi langsung pucat pasi. Leluhur, Tuan Muda. Biarkan dia mencoba. Suara King Qiu menyela Gui Yuanzi. Dia menatap jiwa ungu itu. Matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Dia bukan tipe orang yang akan menyerah. Tetua berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan penghalang di atas kolam giok perlahan menghilang, riak, menyebar di permukaan cairan spiritual berwarna putih susu, memancarkan cahaya yang lebih intens. Cahaya itu hangat dan lembut, namun membawa kesan berat yang tak terlukiskan, seolah-olah seluruh dunia terkandung di dalamnya. Jiwa Chen Ping perlahan melayang menuju kolam giok. Dia terbang sangat lambat, cahaya keemasan dari kitab suci emas Luo Agung mengalir di sekelilingnya, nyaris menghalangi kabut. Setiap langkah yang diambilnya ke depan, ia merasakan tekanan tak terlihat yang mencekik jiwanya, seolah-olah tangan-tangan tak terhitung jumlahnya menariknya, mencoba mencabik-cabiknya. Tangan Gui Yuanzi bertumpu pada gagang pedangnya. Dia tidak berani berbicara, tidak berani bergerak, dan bahkan tanpa sadar memperlambat napasnya. Matanya terpaku pada jiwa ilahi berwarna ungu itu, tak berani berkedip. King Qiu berdiri di samping, mengenakan gaun putih seputih salju, dengan rambut panjang hitam pekat, dan mata kuningnya memantulkan cahaya ungu yang berayun. Dia mengangkat tangannya sedikit, lalu menurunkannya lagi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, ini adalah ujian bagi Chen Ping sendiri. Pria tua berbaju putih itu mengamati dengan tenang, pengocok telurnya tergantung lembut di sisinya, wajahnya tanpa ekspresi. Jiwa Chen Ping akhirnya melayang di atas kolam giok. Cahaya cairan spiritual menyinarinya, cahaya putih susu bercampur dengan cahaya ungu, membuat bola cahaya yang bergoyang itu muncul dan menghilang. Dia melayang di atas cairan spiritual itu, mampu merasakan kekuatan purba di bawahnya, begitu padat hingga hampir membeku, seperti samudra tanpa dasar, diam-diam menunggu untuk melahap semua penyusup. Tanpa ragu, dia perlahan-lahan duduk, saat jiwanya menyentuh cairan spiritual itu. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari segala arah, menyelimuti seluruh keberadaannya. Kekuatan itu bukanlah serangan, bukan pula tekanan, melainkan gelombang besar. Kekuatan purba dalam ramuan kekacauan tampaknya telah menemukan wadah, mengalir deras ke dalam jiwa Chen Ping dengan kecepatan yang luar biasa. Jiwa Chen Ping bergetar hebat, dan cahaya ungu itu tiba-tiba melonjak lalu meredup, seolah-olah sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan kekuatan itu. Jiwanya bergetar hebat dalam cairan spiritual itu, mengeluarkan suara dengungan rendah, suara yang dipenuhi rasa sakit, perjuangan, dan pembangkangan. Wajah Gui Yuanzi memucat pasi, dan dia tiba-tiba melangkah maju. Tuan Muda, jangan bergerak. Pria tua berbaju putih itu berbicara dengan tenang namun dengan otoritas yang teguh. Ini adalah proses penyatuan cairan spiritual dan jiwa ilahi.
Saat ini ia menggunakan jiwa ilahinya untuk menampung kekuatan primordial di dalam cairan spiritual. Jika ia tidak mampu menahannya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Naik ke sana hanya akan mengganggunya. Kaki Gui Yuanzi berhenti di udara, membeku di sana. Kepalan tangannya terkepal begitu erat hingga berbunyi retak. Kukunya menancap ke telapak tangannya, dan darah menetes dari sela-sela jarinya. Dia menggertakkan giginya, matanya memerah, tetapi tidak berani melangkah maju lagi. Qing Qiu meletakkan tangannya di bahu Gui Yuanzi dan menepuknya perlahan, percayalah padanya. Di dalam kolam giok, jiwa Chen Ping mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan. Kekuatan primordial dalam cairan spiritual itu terlalu terkonsentrasi dan mengalir terlalu cepat, sehingga jiwanya tidak punya waktu untuk mencernanya. Kekuatan-kekuatan itu mengalir deras di dalam jiwanya seperti sungai yang mengamuk, mengancam untuk mencabik-cabik jiwanya yang sudah rapuh. Retakan-retakan halus mulai muncul di tepi jiwanya, dan cahaya ungu meluap dari retakan-retakan itu, seperti lampu kaca yang akan pecah. Cahaya keemasan dari kitab emas Luo Agung berusaha mati-matian memperbaiki retakan, tetapi kekuatan yang datang terlalu besar dan terlalu cepat, dan kecepatan perbaikan tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran. Ah, raungan tak terlihat datang dari kedalaman jiwa, sebuah jeritan jiwa, suaranya sunyi, namun mengguncang seluruh aula. Air mata Gui Yuanzi akhirnya jatuh. Tuan muda, mohon bersabar. Bibir Qing Qiu sedikit bergetar, dan tangannya terlepas dari bahu Gui Yuanzi, lalu mengepal. Dia tidak berbicara, tetapi matanya dipenuhi kesedihan. Tepat ketika jiwa Chen Ping hampir menyerah, kitab suci emas Luo Agung yang terpendam jauh di dalam lautan kesadarannya tiba-tiba menyala. Cahaya itu bukan lagi cahaya redup seperti sebelumnya, melainkan pancaran keemasan yang menyilaukan dan menyengat seperti matahari. Cahaya itu memancar dari kedalaman jiwa Chen Ping, berubah menjadi untayan emas tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti jiwanya dengan erat. Retakan-retakan yang hancur itu dijahit satu persatu oleh benang-benang emas, dan kekuatan purba yang bergelombang itu dipandu oleh benang-benang emas, mengalir perlahan melalui jiwanya, tak lagi mengamuk. Kitab emas Luo Agung membantunya memurnikan kekuatan primordial di dalam cairan spiritual tersebut. Chen Ping merasakan arus hangat menyebar melalui jiwanya, dan rasa sakit mereda, digantikan oleh kenyamanan yang tak terlukiskan. Kekuatan purba yang muncul secara bertahap diserap, diubah, dan diintegrasikan oleh kitab suci emas Luo Agung, menjadi bagian dari jiwa ilahinya. Jiwanya mulai mengeras, dan cahaya ungu itu menjadi lebih terang dan lebih stabil. Bola cahaya yang awalnya bergoyang-goyang itu secara bertahap menyatu menjadi bentuk manusia, dengan fitur wajah, anggota badan, dan tubuh yang menjadi jelas satu persatu. Mata Gui Yuanzi membelalak. Tuan muda, jiwa tuan muda sedang mengeras. Kilatan cahaya muncul di mata Qing Qiu. Dia merasakannya, kekuatan kitab emas Luo Agung sedang bangkit. Dahi tetua berjubah putih itu sedikit berkedut, secerca kejutan terpancar di matanya. Kitab emas Luo Agung. Sungguh harta karun sang patriark. Kitab ini membantu jiwa ilahi memurnikan kekuatan primordial di dalam cairan spiritual. Spiritualitas seperti ini belum pernah saya lihat sebelumnya. Cairan spiritual di kolam giok itu berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Cairan putih susu itu terus mengalir ke dalam jiwa Chen Ping, di mana ia dimurnikan dan diserap oleh cahaya keemasan dari kitab suci emas Luo Agung. Jiwa Chen Ping menjadi semakin padat, cahaya ungu semakin terang, dan siluet keseluruhannya menjadi lebih jelas. Gui Yuanzi berlutut di tanah, kedua tangannya terkatup,
Bibirnya gemetar tak henti-henti, tidak jelas apakah dia sedang berdoa atau menggumamkan sesuatu. King Qiu berdiri di samping, pandangannya tak pernah lepas dari Yuchi, matanya dipenuhi kekhawatiran, tetapi juga harapan. Akhirnya, tetes terakhir cairan spiritual itu diserap oleh jiwa Chen Ping. Kolam giok itu benar-benar kosong, tidak ada setetes pun yang tersisa. Jiwa ilahi berwarna ungu melayang di atas kolam giok, memancarkan cahaya hangat. Cahaya keemasan dari kitab emas Luo Agung mengalir di sekitar jiwa, berjalin dengan cahaya ungu untuk membentuk kepompong cahaya yang sempurna. Aura di dalam kepompong cahaya itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah kekuatan yang tak terlukiskan. Bukan kekuatan spiritual murni atau kekuatan jiwa ilahi murni, tetapi perpaduan sempurna dari keduanya. Gui Yuanzi menatap kosong ke arah kepompong cahaya itu, bibirnya gemetar, dan setelah sekian lama ia berhasil mengucapkan sebuah kalimat, ini sudah selesai. Pria tua berbaju putih itu melangkah maju, berdiri di tepi kolam giok, memandang kepompong cahaya, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia berbalik, menatap Gui Yuanzi dan King Qiu, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Memang benar, penerus kitab emas Luo Agung tidak mengecewakanku, dia telah meminum ramuan kekacauan. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, setelah dia selesai menyerap nutrisi, tubuh fisiknya akan berubah bentuk dalam waktu singkat, misi saya akan selesai. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, sosoknya perlahan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan sebuah kalimat samar, katakan pada anak itu bahwa masa depan sekte Taois bergantung padanya. Gui Yuanzi berlutut dengan bunyi gedebuk dan bersujud 3 kali ke arah tempat tetua berjubah putih itu menghilang. Tenanglah, leluhur, bawahanmu pasti akan melindungi Tuan Muda. King Qiu berdiri di samping kepompong cahaya, mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh permukaan kepompong tersebut. Kepompong cahaya itu sehalus dan sehangat giok, memancarkan kehangatan yang samar, seperti kehidupan baru yang diam-diam dipelihara. Chen Ping, kau harus bangun, bisiknya. Di dalam kepompong cahaya itu, cahaya ungu samar berkedip-kedip, seolah-olah menanggapi dirinya. King Qiu dan Gui Yuanzi memimpin Chen Ping keluar dari alam rahasia. Setelah melihat King Qiu dan Gui Yuanzi muncul dari alam rahasia, Andao dan Ling Yu segera mengirim pesan kepada Wu Heng. Presiden, mereka sudah keluar, keduanya tampak terburu-buru. Dan lengan Gui Yuanzi tampak kekar, jadi dia pasti membawa sesuatu yang penting. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Wu Heng secara pribadi memimpin anak buahnya ke pegunungan Changmang. Dia membawa 10 ahli tingkat 1 Dewa Emas, ditambah Andao dan Ling Yue, total 13 orang, dan mengepung King Qiu dan Gui Yuanzi. 13 aura Dewa Emas saling berjalin, membentuk gunung tak terlihat yang menyebabkan kabut di sekitarnya bergejolak. Posisi ke-13 orang itu juga sangat khusus. 3 orang di depan, 7 orang di belakang, dan 1 orang di setiap sisi menghalangi jalan mundur, membentuk pengepungan yang tak tertembus. Wu Heng berdiri di depan, mengenakan jubah hitam panjang, senyum teruk di bibirnya, tetapi senyum itu penuh dengan keserakahan. Matanya tertuju pada cincin penyimpanan di lengan Gui Yuanzi, seolah-olah dia sudah bisa melihat cairan roh kekacauan di dalamnya. Dia telah bekerja untuk persekutuan pedagang Void selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak sekali harta karun langka, tetapi dia hanya pernah melihat harta karun setingkat cairan roh kekacauan sekali seumur hidupnya. Yang Mulia Kaisar Iblis, Ketua Sekte Guiyuan, mohon tunggu. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata mengandung aura otoritas yang tak terbantahkan. Mata King Qiu menyipit,
Kilatan dingin muncul di pupil matanya yang berwarna kuning keemasan. Presiden Wu, apa maksud Anda? Saya harus segera kembali ke punggungan 10.000 iblis. Saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Wu Heng tersenyum. Yang mulia tidak perlu gugup. Saya hanya ingin tahu harta apa yang kalian berdua peroleh di alam rahasia. Eliksir kekacauan, itu adalah harta karun tertinggi dari seluruh surga, yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Saya juga ingin ikut menikmatinya. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia akan mengabulkan permintaan saya ini. Wajah Gui Yuanzi menjadi gelap, dan tangannya tanpa sadar mencengkeram gagang pedangnya. Presiden Wu, ramuan kekacauan adalah sesuatu yang kami pertaruhkan nyawa kami untuk mendapatkannya. Mengapa kami harus membaginya dengan Anda? Kami menghadapi kematian 9 dari 10 kali di alam rahasia, sementara Anda menunggu di luar untuk menuai keuntungannya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Atas dasar apa? Senyum Wu Heng semakin lebar, senyum yang diwarnai dengan kelicikan dan perhitungan khas seorang pebisnis. Dengan kekuatan persekutuan pedagang Void, dan dengan 10 dewa emas di bawah komandoku, Ketua Sekte Guiyuan, mereka yang memahami zaman adalah orang yang bijaksana. Serahkan ramuan kekacauan itu, dan aku akan memberimu setengahnya. Simpan setengahnya lagi, itu akan cukup bagi tuan muda untuk membangun kembali tubuh fisiknya. Mari kita saling berkompromi dan menghindari mempersulit satu sama lain, jika kau tidak menyerahkannya. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas. Tangannya sudah berada di artefak magis di pinggangnya, dan 10 dewa emas di belakangnya juga melangkah maju serempak. Aura mereka melonjak. King Qiu mencibir, suaranya penuh ejekan. Presiden Wu, apakah Anda mengancam saya? Anda telah menjadi presiden persekutuan pedagang Void selama ribuan tahun? Apakah Anda tidak tahu apa yang terjadi ketika Anda mengancam seorang kaisar iblis? Aku tidak akan berani. Wu Heng menyatukan kedua tangannya dengan sikap rendah hati, tetapi keserakahan di matanya tak tersian embunyikan. Saya hanya mengingatkan Yang Mulia bahwa orang bijak akan tunduk pada keadaan. Kita masih 1000 mil jauhnya dari punggungan Wan Yao. Salah satu dari kalian terluka parah, telah kehabisan sebagian besar energi spiritual. Bisakah kalian benar-benar kembali dengan selamat? King Qiu tetap diam. Dia mengangkat tangan kanannya, merentangkan jari-jarinya, dan cahaya spiritual putih memancar dari telapak tangannya. Cahaya itu semakin terang dan semakin menyilaukan, berubah menjadi hantu raksasa seekor rubah surgawi berekor 9. Hantu itu setinggi 10 zang, dengan 9 ekor yang bergoyang lembut di belakangnya. Setiap ekor berkilauan dengan warna cahaya yang berbeda, merah, oranye, kuning, hijau, sian, biru, ungu, emas, dan perak. 9 sinar berwarna saling berjalin, mewarnai kabut di sekitarnya dengan warna-warna cerah. Hantu rubah surgawi berekor 9 itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan tanpa suara. Deru itu sunyi, tetapi gelombang kejut jiwa ilahi yang tak terlihat melonjak keluar seperti tsunami, menyebabkan kabut di sekitarnya bergejolak hebat, dan bahkan 10 dewa emas di belakang Wu Heng tanpa sadar mundur selangkah. Jika kau ingin merebut ramuan kekacauan, maka lakukanlah gerakanmu. Aku, Kaisar, ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki seorang dewa abadi emas dari persekutuan pedagang kekosongan. Ekspresi Wu Heng berubah. Dia tidak menyangka King Qiu akan begitu agresif, dan dia tentu saja tidak menyangka dia akan menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam benaknya, King Qiu akan mempertimbangkan pro dan kontra dan setidaknya mencoba bernegosiasi dengannya. Namun King Qiu tidak demikian, dia langsung bersikap bermusuhan. Dia menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya. Tangkap dia. 10 dewa emas menyerang secara bersamaan,
cahaya spiritual berwarna emas, perak, sian, dan merah tua saling berjalin, seperti naga ganas, melesat menuju Qing Qiu dan Gui Yuanzi. Serangan gabungan dari 10 Dewa Emas peringkat pertama cukup kuat untuk meratakan sebuah gunung. Qing Qiu tidak mundur. Dia mengaktifkan citra ilusi rubah surgawi berekor 9, dan ke-9 ekornya menyala secara bersamaan. 9 warna cahaya menyatu dan berubah menjadi pilar cahaya 9 warna, menghadapi serangan gabungan dari 10 Dewa Emas. Deru yang memekakkan telinga itu mengguncang seluruh pegunungan. Sinar 9 warna itu memblokir semua serangan dari ke-10 orang tersebut, dan guncangan susulannya menyapu, mendorong Wu Heng mundur beberapa langkah. Kabut di sekitarnya terkoyak oleh gelombang kejut, menampakkan langit kelabu. Tanahnya retak, batu-batu berhamburan kemana-mana, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh dalam radius 100 kaki. Wajah Qing Qiu sedikit memucat, dan setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Luka yang dideritanya di tangan yang mulia surgawi belum sembuh, dan kali ini, dengan mengaktifkan secara paksa wujud rubah surgawi ekor 9, lukanya semakin parah. Namun posturnya tetap tegak dan tatapannya tetap tegas. Gui Yuanzi pun tak tinggal diam. Ia menghunus pedang panjangnya yang berwarna cian dan menebas Wu Heng. Ujung pedang itu tajam, membawa niat pedang yang diwariskan dari generasi ke generasi sekte Guiyuan, diarahkan langsung ke tenggorokan Wu Heng. Wu Heng menghindar ke samping dan memukul dada Gui Yuanzi dengan pukulan punggung tangan. Gui Yuanzi mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi terpaksa mundur beberapa langkah, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Luka-lukanya belum sembuh, dan ini memperparahnya. Ke-10 Dewa Emas itu kembali bergerak, dan kali ini, koordinasi mereka bahkan lebih baik. 3 orang berada di depan, dan 7 orang di belakang. Serangan mereka terus-menerus dan terkoordinasi dengan sempurna. Meskipun Immortal Emas peringkat ketiga milik Qing Qiu mampu melawan 10 lawan sendirian, banyaknya lawan dan kerjasama tim mereka yang sempurna menyebabkan energi spiritualnya terkuras dengan sangat cepat. Gui Yuanzi, ayo pergi, Qing Qiu berteriak. Dan bayangan rubah surgawi ekor 9 tiba-tiba membesar, ke-9 ekornya menyapu secara bersamaan, memaksa ke-10 Dewa Emas mundur. Masing-masing dari 9 ekornya memiliki panjang 10 zang. Kemanapun ekor itu menyapu, bebatuan hancur dan tanah terkikis menjadi jurang yang dalam. Gui Yuanzi ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya, berbalik, dan terbang menuju arah punggungan Wan Yao. Wu Heng ingin mengejar, tetapi Qing Qiu menghalangi jalannya. Tingkat kultivasinya hanya berada di peringkat kedua Dewa Emas, membuatnya tidak sebanding dengan Qing Qiu. Qing Qiu melayangkan pukulan telapak tangan, dan cahaya 9 warna berubah menjadi tangan raksasa, membuatnya terpental. Ia terlempar beberapa kali ke udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah, setetes darah keluar dari sudut mulutnya. Mundur, Wu Heng menggertakkan giginya dan dengan berat hati memimpin anak buahnya pergi. Qing Qiu berdiri di kehampaan, mengamati mereka pergi, dan menghela napas panjang. Wajahnya sepucat kertas, bibirnya tanpa darah, dan keringat dingin mengalir di pipinya. Cedera yang dialaminya semakin parah setelah dia menggunakan hantu rubah surgawi ekor 9 sebanyak 2 kali. Namun dia tidak bisa jatuh. Dia ingin kembali dan menyaksikan Chen Ping membangun kembali tubuh fisiknya. Ketika Qing Qiu dan Gui Yuanzi kembali ke Wanyao Ridge, hari sudah gelap. Ketiga matahari yang menyala-nyala itu perlahan tenggelam di bawah cakrawala, mengubah seluruh langit menjadi warna merah keemasan. Lampu-lampu di Wanyao Ridge menyala satu persatu, seperti bintang-bintang yang tersebar di antara pegunungan.
Di alun-alun di depan istana Kaisar Iblis, para prajurit iblis dan kultivator dari berbagai ras sibuk, beberapa memperkuat pertahanan, beberapa memindahkan perbekalan, dan beberapa berbicara dengan suara pelan. Saat melihat Qing Qiu dan Gui Yuanzi kembali, semua orang menghentikan aktivitas mereka dan mata mereka tertuju pada kotak giok di tangan Gui Yuanzi. Tidak ada yang berbicara, tetapi mata semua orang dipenuhi dengan harapan dan kekhawatiran. Qing Qiu tidak berhenti, tetapi langsung berjalan menyeberangi alun-alun menuju aula samping. Gui Yuanzi mengikuti dari dekat di belakangnya, memegang kotak giok itu erat-erat di lengannya seolah-olah itu adalah benda paling berharga di dunia. Pintu menuju aula samping didorong terbuka, dan aroma samar tercium keluar. Kulit binatang yang lembut telah dihamparkan di atas ranjang giok yang hangat di aula, dan dua barang diletakkan di atas meja batu di samping ranjang. Sepotong kayu hitam, seluruhnya hitam, dengan pola keemasan halus yang menutupi permukaannya, memancarkan cahaya redup. Yang lainnya adalah kolam giok, yang telah diisi dengan air mata air spiritual yang diambil dari kedalaman urat spiritual punggungan 10.000 iblis. Airnya jernih seperti kristal dan penuh dengan energi spiritual. Kayu jiwa abadi, itu adalah harta karun tak ternilai yang diperoleh Chen Ping setelah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali di hutan jiwa primordial, dan itu juga merupakan item inti yang sangat diperlukan untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Gui Yuanzi berjalan ke tempat tidur giok yang hangat, dengan hati-hati meletakkan kotak giok di atas tempat tidur, dan membuka tutupnya. Kepompong cahaya itu terbungkus tenang di dalam kotak giok, cahaya ungu keemasannya menonjol di lorong samping yang remang-remang, memandikan seluruh aula dengan nuansa hangat. Qing Qiu berjalan ke platform batu, mengambil potongan kayu jiwa kuno, dan memeriksanya dengan saksama sejenak. Pola-pola emas pada kayu jiwa itu mengalir perlahan di bawah cahaya spiritual, seolah bernapas. Dia berkata dengan lembut, "Mari kita mulai." Gui Yuanzi menarik napas dalam-dalam, tangannya sedikit gemetar, lalu mengeluarkan kepompong cahaya dari kotak giok dan dengan lembut meletakkannya ke dalam kolam giok. Kepompong cahaya itu melayang di atas air mata air spiritual. Cahaya ungu keemasannya berbaur dengan cahaya jernih air mata air, seperti permukaan danau yang berkilauan di bawah cahaya pagi. Qing Qiu meletakkan kayu jiwa abadi ke dalam kolam giok. Kayu jiwa itu tenggelam ke dalam air, perlahan meleleh dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang melayang di air mata air spiritual seperti kunang-kunang. Bintik-bintik cahaya keemasan itu tampak memiliki kehidupan sendiri, berkumpul menuju ke pompong cahaya dan menempel pada permukaannya, melapisi bagian atasnya. Kepompong cahaya itu mulai berubah. Apa yang awalnya hanya berupa bola cahaya sederhana kini memiliki garis-garis halus yang muncul di permukaannya, seperti pembuluh darah tubuh manusia atau retakan di bumi. Garis-garis itu menyebar keluar dari pusat kepompong, masing-masing bersinar samar dan memancarkan panas yang hangat. Gui Yuanzi berlutut di tepi kolam giok, kedua tangannya terkatup, bibirnya gemetar tanpa henti. Matanya merah dan bengkak, air mata menggenang, tetapi dia tidak berani membiarkannya jatuh, karena takut mengganggu tuan muda. Qing Qiu berdiri di samping, mengenakan pakaian seputih salju dan berambut panjang hitam pekat. Tatapannya tak pernah lepas dari kolam giok itu, mata kuningnya memantulkan cahaya kepompong. Tangannya terkulai di samping tubuhnya, mengepal, kukunya menancap ke telapak tangannya, namun dia tidak merasakan sakit. Kepompong cahaya itu tetap melayang di kolam giok selama 3 hari 3 malam. Pada hari pertama, garis besar tulang muncul di permukaan kepompong. Setiap untaian,
seputih giok dan sekeras baja. Bergerak dari buram menjadi jernih, dari ketiadaan menjadi wujud nyata. Tulang-tulang itu perlahan tumbuh dan menyatu dalam cahaya keemasan kitab suci emas Luo Agung, membentuk kerangka manusia yang lengkap. Gui Yuanzi menghitungnya, jumlahnya tepat 206 buah, tidak lebih dan tidak kurang, masing-masing memancarkan cahaya spiritual ungu yang samar. Alis King Qiu sedikit rileks. Pembentukan ulang kerangka adalah langkah terpenting. Hanya ketika tulang stabil barulah meridian dan daging dapat tumbuh dengan lancar. Keesokan harinya, pembuluh darah mulai tumbuh pada kerangka di dalam kepompong. Satu persatu, seperti sungai-sungai emas, mereka menyebar dan saling berjalin di antara tulang-tulang, menghubungkan setiap inci kerangka. Cahaya keemasan dari kitab emas Luo Agung bersinar menembus kepompong cahaya ke meridian-meridian tersebut, membuat pola-polanya terlihat jelas. Gui Yuanzi mengenali beberapa meridian utama, meridian Ren dan Du, 12 meridian biasa, dan 8 meridian luar biasa, yang masing-masing lebih lebar dan lebih kuat daripada kultivator lain yang pernah dilihatnya. Medi era Tuan Muda, bahkan lebih kuat daripada sebelum tubuh fisiknya hancur. Suara Gui Yuanzi bergetar, tetapi itu adalah getaran kegembiraan. King Qiu mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Secercah cahaya muncul di matanya, secercah harapan. Pada hari ketiga, daging dan darah mulai tumbuh, seinci demi seinci, semerah senja. Ia menutupi tulang dan meridian, membungkus seluruh tubuh menjadi bentuk manusia yang utuh. Otot, kulit, dan rambut semuanya terbentuk, setiap inci mengandung kekuatan yang dahsyat. Cahaya keemasan dari kitab suci emas Luo Agung berpadu dengan titik-titik cahaya keemasan dari kayu jiwa abadi, membentuk pola misterius di permukaan tubuh, rune pelindung sekte Taois. Cahaya dari kepompong itu semakin terang dan menerangi seluruh lorong samping. Para pendekar iblis dan kultivator dari berbagai ras di luar aula tak kuasa menahan diri untuk menoleh. Beberapa berbisik di antara mereka sendiri, beberapa menggenggam tangan mereka dalam doa, dan beberapa menggenggam senjata mereka erat-erat. Mereka tahu bahwa Tuan Muda mereka sedang terlahir kembali. Gui Yuanzi berlutut di tepi kolam giok selama 3 hari 3 malam tanpa memejamkan mata atau minum air. Bibirnya pecah-pecah dan wajahnya pucat, tetapi matanya bersinar terang, seterang bintang di malam hari. King Qiu berdiri di sampingnya, tak pernah meninggalkannya. Gaun putihnya ternoda oleh air mata air spiritual, dan rambutnya sedikit berantakan. Tetapi dia sama sekali tidak peduli. Pada pagi hari keempat, sinar matahari pertama menerobos masuk melalui jendela aula samping. Kepompong yang ringan itu retak dan terbuka. Tidak ada suara, tidak ada kebisingan keras, hanya retakan kecil yang muncul di permukaan kepompong cahaya itu. Retakan itu membentang dari atas ke bawah seperti benang emas, membelah kepompong cahaya menjadi 2. Napas Gui Yuanzi berhenti, cahaya keemasan menyembur dari celah-celah, menyapu seluruh aula samping seperti gelombang pasang. Cahaya itu hangat dan kuat, membawa kekuatan yang tak terlukiskan yang bukan murni kekuatan spiritual maupun murni kekuatan jiwa ilahi, melainkan perpaduan sempurna dari keduanya. Kemudian, kepompong cahaya itu hancur sepenuhnya. Chen Ping berdiri di kolam giok, telanjang sepenuhnya, tubuhnya memancarkan cahaya spiritual ungu yang samar. Kulitnya sehalus giok, otot-ototnya terlihat jelas, dan setiap ototnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Rambutnya hitam pekat, terurai hingga bahu, dan bergoyang lembut di bawah cahaya. Matanya terpejam, bulu matanya sedikit bergetar, seolah-olah dia sedang bermimpi sangat panjang.
Cahaya keemasan dari kitab emas Luo Agung mengalir di sekelilingnya, menyatu sempurna dengan tubuh fisiknya yang baru. Cahaya keemasan dan ungu saling berjalin, membentuk pola misterius di tubuhnya. Ini adalah rune pelindung sekte Taois dan tanda kitab suci emas Luo Agung yang mengenali tuannya. Air mata Gui Yuanzi akhirnya jatuh, setetes demi setetes, mendarat di tanah yang dingin. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Sejak saat tubuh fisik Chen Ping hancur, hanya menyisakan secuil jiwanya yang melayang di sekte Guiyuan, hingga perjalanannya ke punggungan Wan Yao untuk mendapatkan kayu jiwa abadi, hingga pencegatan oleh Yang Mulia Tianji dan cedera King Qiu, hingga perjalanannya yang berbahaya melalui alam rahasia kekacauan untuk mengambil cairan spiritual. Setiap langkahnya berat, setiap langkahnya berbahaya. Namun dia tidak pernah menyerah. King Qiu berdiri di samping, memandang Chen Ping di kolam giok, senyum tipis teruk di bibirnya. Senyum itu samar, namun mengandung kelembutan yang tak terlukiskan. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, menyaksikan perpisahan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat banyak jenius bangkit dan jatuh, tetapi pada saat ini, dia merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Untungnya, Baiqian bertemu dengannya. Untungnya, dia tidak meninggal di hutan belantara. Aku sangat senang dia kembali. Chen Ping perlahan membuka matanya. Secercah kebingungan terpancar di mata ungunya. Itu bukanlah kebingungan yang mendalam, melainkan rasa tidak nyaman karena terbangun dari kegelapan dan melihat cahaya lagi. Dia menunduk melihat tangannya, mengepalkan tinju, dan merasakan energi spiritual mengalir di dalam tubuhnya. Energi spiritual itu sangat dalam dan murni, bahkan melampaui energi sebelum tubuh fisik hancur. Gui Yuanzi, suaranya sedikit serak, tetapi setiap kata terdengar jelas. Aku kembali. Gui Yuanzi berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dahinya membentur tanah dengan keras, terisak tak terkendali. Tuan muda, bawahan Anda. Dia tidak bisa melanjutkan. 1000 kata tersangkut di tenggorokannya, berubah menjadi isak tangis yang beruntun. Chen Ping muncul dari kolam giok, basah kuyup, cahaya spiritual ungu berputar di sekelilingnya, menguapkan uap air menjadi kabut putih tipis. Dia berjalan menghampiri Gui Yuanzi, membungkuk, dan membantunya berdiri. Gui Yuanzi, kau telah bekerja sangat keras. Jika bukan karena kau beberapa hari terakhir ini, aku mungkin sudah lama mati di tanah tandus. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu kepadaku. Gui Yuanzi menggelengkan kepalanya dan menyeka air matanya dengan kuat. Tuan muda, Anda terlalu memuji saya. Saya melakukan semua ini bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk sekte Taois, untuk leluhur kita, dan untuk sekte Guiyuan. Selama Anda bisa pulih, saya akan mengorbankan diri saya untuk Anda. Chen Ping menepuk bahunya dan tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa kebaikan tidak perlu diucapkan, cukup simpan saja di dalam hatimu. Dia berbalik dan menatap King Qiu, bayangannya tercermin di mata kuningnya. Yang mulia, terima kasih, tanpa Anda, saya tidak akan bisa mendapatkan ramuan kekacauan, dan saya juga tidak akan bisa membangun kembali tubuh fisik saya. King Qiu menggelengkan kepalanya, senyum tipis teruk di bibirnya. Tidak perlu berterima kasih, kau dipilih oleh Baiqian, jadi sudah sepatutnya aku membantumu. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lagi pula, aku tidak pulang dengan tangan kosong. Tubuh barumu memiliki rune pelindung dari sekte Taois, kekuatan kitab suci emas Luo Agung. Sepanjang puluhan ribu tahun hidupku, ini adalah pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Chen Ping menatap pola-pola emas di tubuhnya dan terdiam sejenak.
Dia memejamkan mata dan memfokuskan energi batinnya pada dantiannya. Kekuatan ungu yang kacau perlahan berputar di dalam dantiannya, membentuk galaksi mini. Cahaya keemasan dari kitab emas Luo Agung melayang di atas dantiannya, menerangi seluruh dantian dan memantulkan pola-pola emas pada tubuh barunya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan fisiknya beberapa kali lebih besar daripada sebelum kekuatan itu hancur. Kekuatan kekacauan menjadi lebih terkonsentrasi, meridian menjadi lebih lebar, dan perlindungan kitab suci emas Luo Agung menjadi lebih kokoh. Namun, ketika Chen Ping mengaktifkan teknik konsentrasi pikiran, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Gui Yuanzi, mengapa tingkat kultivasiku hanya berada di peringkat pertama alam dewa sejati? Chen Ping menyadari bahwa meskipun tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, tingkat kultivasinya telah menurun drastis. Gui Yuanzi terkejut dan segera melangkah maju untuk menyelidiki. Dia meletakkan telapak tangannya di dantian Chen Ping, menyalurkan energi spiritualnya ke sana untuk dengan hati-hati merasakan cadangan energi spiritual di dalam tubuh Chen Ping. Sesaat kemudian, wajahnya memucat-pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tingkat kultivasi Tuan Muda memang hanya berada di peringkat pertama alam abadi sejati. Meskipun energi spiritual di dantiannya murni, jumlahnya sangat kecil, kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? King Qiu mengerutkan kening, dengan cepat melangkah maju, dan juga memeriksa tingkat kultivasi Chen Ping. Setelah beberapa saat, dia menurunkan tangannya, ekspresinya serius. Ini seharusnya tidak terjadi, kayu jiwa abadi dan eliksir kekacauan adalah harta karun tertinggi dari surga, tubuh yang direkonstruksi seharusnya lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin kultivasinya malah menurun? Chen Ping memejamkan matanya dan memfokuskan energi batinnya pada dantiannya. Kekuatan ungu yang kacau itu perlahan berputar di dalam dantiannya, membentuk pusaran samar. Cahaya keemasan dari kitab emas Luo Agung melayang di atas dantian, menerangi seluruh dantian. Dia dengan hati-hati merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya, tersenyum getir, dan matanya dipenuhi rasa tak berdaya. Aku mengerti. Selama proses pembentukan kembali tubuh fisikku, kitab suci emas Luo Agung mengonsumsi sejumlah besar energi kekacauan untuk melindungi jiwaku. Energi kekacauan yang dikonsumsi itu awalnya digunakan untuk meningkatkan kultivasiku. Sekarang setelah hilang, kultivasiku hanya bisa bertahan di tingkat pertama alam abadi sejati. Suaranya tenang, tetapi Gui Yuanzi dapat mendengar kebencian yang terpendam di balik ketenangan itu. Apa yang harus kita lakukan? Suara Gui Yuanzi bergetar, matanya memerah. Tuan Muda, Anda akhirnya berhasil membangun kembali tubuh fisik Anda. Apakah Anda akan terjebak di peringkat pertama alam abadi sejati selamanya? Gui Yuanzi berdiri di sana seperti anak kecil yang tak berdaya, gemetaran seisi tubuhnya. Dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini, memberikan begitu banyak, apakah ini akan menjadi akhirnya? King Qiu terdiam untuk waktu yang lama. Dia berjalan ke jendela dan memandang langit di luar. 3 matahari yang menyala perlahan tenggelam di bawah cakrawala, mengubah seluruh langit menjadi merah keemasan. Dia berbalik, menatap Chen Ping, dan emosi yang kompleks terpancar di mata ambernya. Mungkin, masih ada jalan. Mata Gui Yuanzi langsung berbinar, dan dia hampir melompat. Yang mulia, apa rencananya? Tolong beritahu saya. King Qiu tidak menatap Gui Yuanzi, dia terus menatap Chen Ping. Suaranya lembut, namun setiap kata terdengar sangat jelas. Saya telah membaca dalam teks-teks kuno bahwa setelah tubuh fisik direkonstruksi,
Seseorang perlu menggabungkan garis keturunan melalui kultivasi ganda agar benar-benar menstabilkan kultivasinya. Jika garis keturunan dari objek yang digunakan dalam kultivasi ganda cukup kuat, itu bahkan dapat membantu orang yang direkonstruksi kembali ke puncak kekuatannya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kultivasi ganda bukan hanya penyatuan tubuh fisik, tetapi juga fusi garis keturunan. Garis keturunan yang kuat dapat membangkitkan dan membentuk kembali kekuatan laten di dalam tubuh fisik, dan memperbaiki asal mula yang dikonsumsi oleh kitab suci emas Luo Agung. Chen Ping memiliki garis keturunan rubah surgawi ekor 9, yang sama asal-usulnya denganku. Jika aku berkultivasi bersamamu, perpaduan garis keturunan kita mungkin akan membangkitkan kekuatan kekacauan yang terpendam di dalam dirimu, membantumu memulihkan kultivasimu. Gui Yuanzi terkejut, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menutupnya kembali. Dia tahu bahwa Qing Qiu benar, memang ada catatan seperti itu dalam buku-buku kuno. Selain itu, Chen Ping memang memiliki garis keturunan rubah surgawi ekor 9, yang diwariskan kepadanya oleh Bai Qian. Gui Yuanzi, kau boleh keluar sekarang. Suara Qing Qiu terdengar tenang dan tidak terganggu. Gui Yuanzi ragu sejenak, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping dan Qing Qiu sebelum meninggalkan aula samping dan menutup pintu dengan perlahan. Di aula samping, hanya Chen Ping dan Qing Qiu yang tersisa. Qing Qiu berjalan ke tempat tidur giok yang hangat, perlahan melepas gaun putihnya, memperlihatkan kulitnya yang putih dan seindah giok. Dia memiliki bentuk tubuh yang bagus, dengan lekuk tubuh yang indah, dan setiap inci tubuhnya memancarkan pesona seorang wanita dewasa. Rambut panjangnya hitam pekat, terurai di punggungnya, dengan ujungnya sedikit keriting, mirip ekor rubah. Chen Ping berjalan menghampirinya dan menatapnya. Yang mulia, ini tidak diperbolehkan. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tidak, Qing Qiu tersenyum, senyum tipis yang mengandung kelembutan yang menenangkan. Kamu bilang tidak, tapi tubuhmu berkata sebaliknya. Setelah mendengar itu, Chen Ping segera menunduk dan menyadari bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan tanpa ia sadari. Dia pria biasa, bagaimana mungkin dia tidak bereaksi ketika wanita secantik itu membuka pakaian di depannya? Yang mulia, saya sudah berlatih kultivasi dengan keturunan Anda, dan sekarang saya melakukannya dengan Anda juga, bukankah itu? Chen Ping ragu-ragu. Aku telah hidup selama puluhan ribu tahun. Apa yang belum kulihat, apa yang belum kualami, darah klanku mengalir di pembuluh darahmu. Jika aku membantumu, aku juga membantu diriku sendiri. Lagi pula, ini adalah alam surgawi, bukan dunia fana yang terikat oleh etika dan moral. Selain itu, Bai Qian hanyalah keturunan dari garis darahku, bukan anak kandungku. Apa yang perlu ditakutkan? Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkan tangannya di dada Chen Ping. Cahaya spiritual putih memancar dari telapak tangannya, mengandung kekuatan primordial rubah surgawi berekor 9, lembut namun dahsyat, seperti matahari hangat di musim semi. Chen Ping merasakan gelombang energi hangat mengalir ke tubuhnya, bercampur dengan energi kacau di dalam dirinya, mengalir perlahan melalui meridiannya, memperbaiki area yang rusak selama proses pembentukan kembali tubuh fisiknya. Dia memejamkan mata, menarik Qing Qiu ke dalam pelukannya, lalu menerjangnya dengan ganas, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Keduanya berpelukan erat, darah mereka bercampur. Aura putih dan aura ungu yang kacau saling berjalin, membentuk kepompong cahaya yang besar di aula samping. Selubung cahaya itu sepenuhnya menyelimuti mereka berdua, mengisolasi mereka dari segala sesuatu di luar. Di dalam kepompong cahaya,
tingkat kultivasi Chen Ping mulai perlahan meningkat. Alam keabadian sejati, tingkat pertama, tingkat menengah, tingkat akhir, puncak. Alam keabadian sejati, peringkat 2 tahap menengah, peringkat 2 tahap akhir, peringkat 2 puncak. Alam keabadian sejati, peringkat 3 menengah, peringkat 3 akhir, puncak. Alam keabadian sejati, peringkat 4 menengah, peringkat 4 akhir, puncak. Alam keabadian sejati, peringkat 5 menengah, peringkat 5 akhir, puncak. Momentum peningkatan itu baru berangsur-angsur mereda ketika dia mencapai peringkat ke-6 dari alam abadi sejati. Di dalam dantian Chen Ping, pusaran kekuatan kacau menjadi lebih padat dari sebelumnya, dan cahaya ungu menjadi sangat pekat, seperti galaksi mini yang berputar perlahan. Cahaya keemasan dari kitab emas Luo Agung menjadi semakin terang, menyatu sempurna dengan kekuatan kekacauan, menjadi tak terpisahkan. Saat kepompong cahaya itu menghilang, Chen Ping membuka matanya. Mata ungunya kini terasa lebih hangat dan tidak sedingin sebelumnya. Tingkat kultivasinya tetap stabil di peringkat ke-6 alam abadi sejati. Beberapa alam kecil lebih tinggi daripada sebelum tubuh fisiknya hancur. Kekuatan kacau di dalam tubuhnya lebih terkonsentrasi dari sebelumnya, meridiannya lebih lebar, dan cahaya keemasan dari kitab suci emas Luo Agung lebih terang. Qing Qiu berbaring di sampingnya, wajahnya pucat, tetapi senyum puas teruk di bibirnya. Sepertinya garis keturunanku cukup efektif. 38.000 tahun kultivasi ternyata tidak sia-sia. Chen Ping menoleh menatapnya, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Yang mulia, terima kasih. Tanpa Anda, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Qing Qiu menggelengkan kepalanya, mengulurkan jari, dan dengan lembut menyentuh bibir Chen Ping. Tidak perlu berterima kasih. Kaulah yang dipilih oleh Bai Qian, jadi sudah sepatutnya aku membantumu. Lagi pula. Dia berhenti sejenak, senyum licik terlintas di matanya, seperti seorang gadis yang baru saja mencuri permen. Aku juga tidak rugi. Dengan berlatih bersama seorang pria kecil di tingkat ke-6 alam abadi sejati, garis keturunanku menjadi jauh lebih murni, dan aku bahkan telah merasakan kenikmatan menjadi seorang wanita. Bagaimanapun kau melihatnya, kesepakatan ini menguntungkan kedua pihak. Chen Ping tersenyum, dia berdiri dan mengenakan jubahnya. Pintu menuju aula samping didorong terbuka, dan Gui Yuanzi melangkah masuk. Hal pertama yang dia perhatikan adalah cahaya spiritual yang terpancar dari Chen Ping, aura yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Tuan muda, tingkat kultivasi Anda, tingkat ke-6 alam abadi sejati. Suara Chen Ping tenang, tetapi setiap kata memancarkan kepercayaan diri. Ini beberapa tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Kekuatan kitab suci emas Luo Agung juga telah pulih lebih dari setengahnya. Gui Yuanzi berlutut dengan bunyi gedebuk. Air mata mengalir di wajahnya. Kali ini, dia tak bisa menahan diri, membiarkan air matanya mengalir deras, membasahi bajunya. Tuhan Maha Melihat, Tuhan Maha Melihat, Guru Leluhur. Mohon berkati kami. Tuan muda akhirnya sembuh.